Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, sama-sama yuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia subtema 3 dengan judul Pertumbuhan Hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, dengan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui dan menceritakan proses pertumbuhan hewan atau daur hidup hewan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri hewan air. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui apa arti poster dan cara membuatnya. Pertumbuhan hewan. Kalian sudah tahu belum apa arti itu pertumbuhan? Ya, pada pembelajaran yang lalu Ibu telah menjelaskan tentang pertumbuhan manusia. Ya, arti pertumbuhan artinya pertambahan badan, ukuran, atau tinggi badan. Berhidup adalah segala sesuatu perubahan yang berkaitan dengan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa yang berhubungan dengan alat reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Daur hidup menurut prosesnya ada dua. Ya, yang pertama daur hidup tanpa metamorfosis. Apa sih itu daur hidup tanpa metamorfosis? Daur hidup tanpa metamorfosis adalah daur hidup makhluk hidup yang baru lahir yang kondisi fisiknya sama persis dengan induknya. Siapa yang tahu apa itu contohnya? Nah, ya, kita manusia, ayam, bebek, kucing, dan hewan lainnya. Kedua adalah daur hidup metamorfosis. Apa sih itu? Daur hidup metamorfosis adalah daur hidup makhluk hidup yang baru lahir, kondisinya jauh beda dengan induknya. Contohnya apa, Nak? Ya, betul. Kupu-kupu, kecoa, nyamuk, dan lain-lainnya. Contoh hewan daur hidup tanpa metamorfosis. Ya, ini adalah hewan peliharaan, Nak, yang kita biasa makan dagingnya, telurnya kita juga biasa makan. Ya, ayam. Ya, ayam daur hidupnya yang pertama apa, Nak? Berupa telur. Terus habis telur apa? Menetas. Yang ketiga menjadi anak ayam. Yang keempat adalah ayam dewasa. Ya, contoh yang kedua, daur hidup tanpa metamorfosis yang biasa di lingkungan kita, Nak. Siapa yang tahu? Meong, meong, meong. Iya, kucing. Kucing sama persis kan dengan induknya? Iya. Kucing yang pertama dilahirkan dengan cara pertama apa? Anak kucing. Terus kucing muda dan kucing dewasa. Kita lanjut, Nak, dengan contoh daur hidup makhluk hidup yang mengalami metamorfosis. Ya, kalian ingat lagu kupu-kupu yang lucu? Ya, Ibu akan mencontohkan hewan yang mengalami daur hidup metamorfosis. Iya, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu kalian tahu ya, itu warna-warni cantik sekali. Tapi siapa yang tahu mulanya dari mana sih? Ya, kita lihat gambarnya di sini ya. Nah, ya kita lihat, perhatikan gambarnya, silakan. Ya, yang pertama dia adalah telur. Ya, habis telur apa, Nak? Ulat. Habis ulat apa? Kepompong. Ya, habis kepompong dia baru kupu-kupu muda. Setelah itu baru kupu-kupu sempurna. Yang kedua adalah lebah. Ya, lebah penghasil apa, Nak? Iya, dia bisa menghasilkan madu, bikin kita sehat. Bagaimana sih proses daur hidupnya lebah? Ya, yang pertama adalah dari telur. Habis telur apa, Nak? Dia berubah menjadi larva. Habis larva apa? Bentuk pupa. Setelah pupa, baru dia sempurna dengan bentuk lebah. Selanjutnya adalah ciri-ciri hewan air. Siapa yang tahu sih ciri-ciri hewan air? Iya, yang pertama tentu, Nah, hidupnya pasti di air. Yang kedua adalah bernapas dengan insang. Yang kedua yaitu dia bergerak menggunakan
sirip. Yang ketiga, biasanya kulitnya ada apa nak? Ya, kulitnya bersisik atau berlendir. Ikan hidup ada di dua air nak. Ya, yang pertama ikan hidup ya di air tawar. Ya, contohnya. Oh iya, sebelum itu nak, ikan di air tawar itu apa sih nak? Oh iya, air yang tidak ada rasanya atau tidak asin seperti sungai, danau, atau tambang ikan. Ya, contoh ikannya apa aja sih nak? Yang sering kalian makan apa? Iya, ikan emas, ikan lele, ikan gurame, ikan nila. Itu adalah contoh ikan air tawar. Yang kedua, ikan yang hidup di air laut atau air asin. Ya, contohnya tuh kalian mungkin sudah tahu ya nak, sudah banyak tahu. Ya, yang sering kita makan juga nak, ikan tongkol, ikan kembung, terus ikan apa lagi? Iya, ikan hiu. Terus yang sering buat pertunjukan ikan lumba-lumba. Yang besar sekali ikan apa? Iya, ikan paus. Hewan-hewan air ini cara berkembang biaknya apa ya nak? Pada pelajaran lalu Bu Feti sudah juga menjelaskan bahwa hewan air juga ada cara berkembang biaknya dengan bertelur atau sebutan IPA-nya adalah ovipar. Ya, ikan-ikan yang bertelur sejenis ikan kembung, ikan lele, dan ikan-ikan lainnya. Yang kedua adalah dengan cara melahirkan atau vivipar. Contohnya adalah ikan hiu, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Bu Feti ada terakhir, yaitu mengenai pengertian poster. Iya, apa sih arti poster nak? Kalian mungkin pernah melihat selebaran "Ayo hadiri" atau "Ikuti perlombaan". Nah, Ibu akan memberikan arti poster. Arti poster adalah media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau keduanya. Tujuan poster adalah untuk memberikan informasi kepada semua orang atau publik. Poster biasanya dipasang di tempat umum nak, seperti sekolah, pasar, mal, perkantoran, atau masjid, dan lain-lainnya. Ciri-ciri poster yang pertama adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tentu saja desainnya harus menarik perhatian nak. Yang keempat adalah sesuai dengan tema atau tujuan poster yang kita buat. Ibu akan melihatkan contoh-contoh macam-macam poster. Ada poster niaga, poster kesehatan, poster lingkungan, dan juga poster pendidikan. Ya, kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama, pertumbuhan hewan, yaitu pertumbuhan hewan mengalami daur hidup hewan atau siklus hewan, yaitu proses pertumbuhan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Yang kedua, perkembangan makhluk hidup ada dengan cara bertelur ovipar, yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang ketiga adalah poster. Poster adalah media publikasi yang menyatukan gambar dan tulisan atau keduanya. Sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah buatlah sebuah poster apa saja di kertas HPS atau karton, dikumpulkan saat pengembalian LK pada minggu berikutnya. Ya, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.